Roma pasal 14 ayat yang ke-10 di sana dikatakan demikian saudara, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat yang ke-11, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Iya, firman ini saudara berkata, iya, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Saudara yang terkasih, ya, hari-hari ini biarlah kita mau terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ya. Jangan ada di antara kita yang menghakimi orang, ya, biarlah Tuhan yang akan menghakimi. Bagian kita hari-hari ini adalah mari kita terus introspeksi diri, ya. Gak usah peduli kanan kiri, ya, pokoknya kita fokus dengan hidup kita. Orang mau, ya, melakukan apapun saudara, ya, kita tidak usah menghakimi, kita serahkan saja dan kita doakan, serahkan pada Tuhan. Kenapa? Karena ayat ini berkata saudara, ya, kita tidak punya hak untuk menghakimi hidup orang lain, ya, karena, ya, semua kita satu saat harus menghadap tahta pengadilan Allah. Semua kita manusia satu saat akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Dan itulah pengadilan yang paling adil, ya. Kalau manusia mengadili, kita menghakimi, mungkin tidak adil. Ya, kalau kita hanya mengikuti perasaan kita sendiri menghakimi orang, itu mungkin belum tentu benar. Tapi kalau satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, ya, itulah pengadilan yang teradil, yang terbaik, dan yang terbenar. Makanya hari-hari ini biar kita semua mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini saudara dikecewakan, hari ini saudara sedang mengalami sesuatu yang tidak enak dengan orang lain, ya, doakan dan serahkan dia kepada Tuhan. Biarkan nanti satu saat pengadilan Tuhan yang akan menghakimi setiap manusia. Ayat yang ke-11, karena ada tertulis demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ya, kalau hari ini mungkin ada orang-orang yang masih belum memuliakan Allah, yang masih belum bertekuk lutut, entah dia anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen atau bukan. Ya, banyak hari-hari ini yang masih menghina Tuhan. Ya, menghina Tuhan bukan hanya lewat ejekan atau kata-kata, lewat sikap hidup kita yang tidak taat pada kebenaran juga kita menghina Tuhan. Tapi satu saat kelak, kata firman Tuhan ini, ketika Yesus datang, semua orang akan bertekuk lutut di hadapannya. Ya, semua orang akan memuliakan Allah. Tapi jangan sampai, ya, sudah terlambat. Kenapa ayat ini menulis begitu? Karena satu saat Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya dan di situ semua mata akan memandang, wow, ya, ternyata benar Yesus itu Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut, bahkan semua orang akan takluk di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya, tapi pastikan itu tidak terlambat ketika Yesus sudah datang nanti. Karena itu mulai dari sekarang mari kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan dengan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan seluruh apapun yang kita lakukan ke dalam tangan Tuhan. Kita mulai belajar berserah dan mengandalkan Dia. Ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, saudara, setiap orang pribadi lepas pribadi akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ini juga ayat yang selalu saya berikan kepada orang tua yang stres di dalam mendidik anaknya untuk hidup takut Tuhan. Ya, saya berkata, Bu, didoakan, sudah tiap hari saya doakan, nasihati, sudah tiap hari saya nasihati.
Kalau kita sudah melakukan bagian kita tetapi anak masih tetap tidak nurut, ya sudah. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan berkata satu saat semua orang akan berdiri masing-masing untuk memberikan pertanggungjawaban pribadi-pribadi. Suami-suami akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab dirinya sendiri kepada Allah. Istri-istri akan berdiri sendiri-sendiri, anak-anak akan berdiri sendiri-sendiri. Makanya saya selalu ingatkan, tidak ada orang bisa gandeng-gandengan masuk surga. Semua dipertanggungjawabkan secara pribadi. Makanya ayat ini berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri pada Allah. Makanya istri-istri, engkau yang terus berdoa buat suamimu bertobat. Kalau sampai hari ini dia juga belum bertobat, sudah serahkan, doakan dan serahkan dia ke tangan Tuhan. Bahkan katakan pada suamimu, satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada istri bisa menggandeng suami, suami menggandeng istri. Setiap kita akan berdiri sendiri-sendiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab atas hidup kita. Anak-anak kita pun akan berdiri sendiri. Ingatkan pada anak-anakmu, ya satu saat kamu semua akan berdiri sendiri-sendiri. Saya selalu ingatkan pada anak-anak saya, ya mami tidak bisa gandeng kamu ke sorga, ya papi gak bisa gandeng kamu ke sorga. Urusan keselamatan itu sendiri-sendiri. Pokoknya orang tua sudah memberikan nasihat, memberikan arahan yang benar, tapi keselamatan itu sifatnya sendiri-sendiri, pribadi-pribadi. Karena itu saudara, kalau hari ini kita belum bertobat, ya, kalau hari ini kita belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, mari bertobat selama masih ada waktu. Ya, karena setiap orang akan bertanggung jawab kepada Kristus, bukan pada orang lain. Jadi kalau ada suami yang masih bohong-bohong pada istri, gak ada guna ya kebohonganmu itu. Kenapa? Karena satu saat kita akan mempertanggungjawabannya semua kepada Tuhan, bukan pada manusia. Ya, meskipun gereja tidak boleh berkompromi dalam melawan aktivitas yang jelas dilarang oleh firman Tuhan. Ya, misalnya tentang persinahan, homoseksual, pembunuhan, pencurian. Namun gereja juga tidak boleh membuat peraturan-peraturan tambahan dan menjadikannya setara dengan hukum Allah. Seringkali orang Kristen mendasarkan penilaian moral mereka pada pendapat kebencian pribadi, atau ya karena budaya dan bukan pada firman Allah. Artinya apa saudara? Sekalipun mungkin dia seorang homoseksual, lesbian atau pelacur sekalipun, ada kesempatan untuk dia bertobat. Kita tidak boleh membenci orang-orang seperti ini. Satu saat kalau dia mau kembali pada Tuhan, maka Tuhan akan menerima. Kita tidak berhak menghakimi, karena satu saat Tuhan akan berperkara dengan mereka. Dan kalau mereka bertobat, pasti mereka akan diterima Tuhan. Namun sering Tuhan menerima, manusia belum bisa terima karena manusia itu melihat masa lalu. Tapi ingat, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Berikan tempat pada Tuhan. Ya, bila mereka melakukan hal ini, mereka menunjukkan bahwa iman mereka sendiri masih lemah. Ya, kalau kita ini masih menghakimi orang dan kita menjauhi orang berdosa, itu berarti iman kita masih lemah. Kita harus menerima orang-orang yang berdosa, memberikan mereka kesempatan untuk bertobat ya, dan untuk kembali kepada Tuhan, asal mereka mau benar-benar bertobat. Tetapi ingatkan bahwa kita percuma menghakimi orang, karena satu saat toh setiap orang akan berdiri pribadi-pribadi. Jadi tidak usah bohong, gak usah simpen dosa. Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu. Ya, kenapa? Karena satu saat nanti kita akan berdiri di hadapan tahta Allah untuk memberikan pertanggungjawaban pribadi mengenai hidup kita. Jadi saudara kita, ya saya percaya, biarkanlah orang lain berjalan dengan kehidupannya. Kita berdoa kalau ada waktu kita memberikan nasihat, tetapi selanjutnya itu urusan dia dengan Tuhan.
Ingat, kita semua akan berdiri secara pribadi di hadapan Tuhan untuk memberi pertanggungan jawab atas hidup kita kelak. Karena itu, yang istri-istri suamimu belum bertobat, jangan terlalu stres. Apalagi ada yang mau bunuh diri karena istri suaminya belum bertobat. Jangan, serahkan sama Tuhan. Toh pada akhirnya keselamatan itu pribadi-pribadi. Tapi selama masih ada waktu, kita orang tua beri nasihat pada anak. Ya, selanjutnya juga begitu, istri dan suami saling mengingatkan selama masih ada waktu hidup di dunia ini. Dan ingat, ketika kita sudah meninggal satu saat kelak, maka keselamatan itu menjadi urusan pribadi-pribadi. Jadi saudara, selama masih ada waktu, ayo kita kembali pada Tuhan, kita berserah pada Tuhan. Ya, kita doakan orang-orang yang mungkin selama ini kita merasa mereka berdosa. Jangan hakimi, tapi bawa dalam doa. Iya, mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan, bahwa kasih Tuhan itu sanggup untuk memulihkan. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Ketika seseorang mau berbalik dan bertobat, maka Tuhan mengampuni. Berikanlah pada Allah tempat untuk menghakimi. Bagian kita adalah terus berjalan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Terus mengarah kepada Yesus. Biarlah hidup kita terus dimurnikan dan dikuduskan di dalam Dia. Mari biar kita tetap pandang pada Kristus, saudara. Kita mengejar perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa.